Presiden dalam proses pemakzulan. Itu disebabkan ada beberapa pelanggaran hukum. Penggunaan ijazah palsu, tidak melaksanakan undang-undang yang benar. Sehubungan dengan bergulirnya aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo yang disampaikan tokoh petisi 100 kepada Menko Polhukam Mahfud MD, menindaklanjuti pula pernyataan Ketua DPR RI di media terkait alasan, bukti, dan urgensi pemakzulan, maka kami juga ingin menyampaikan aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo lengkap dengan alasan, bukti, dan urgensinya. Nah, ini bukti-buktinya kami sudah bawa, tebal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ini buktinya adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta, ada Pengadilan Tinggi Semarang, dan juga ada Pengadilan Mahkamah Agung. Bersama dengan Bang Ahmad Fazinuddin yang pada hari ini beliau mengantarkan surat kepada Ibu Puan Maharani terkait isu pemakzulan Jokowi yang hari ini sedang ramai dibahas. Betul. Karena kemarin sekitar 2 minggu yang lalu Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam menerima perwakilan petisi 100, Bang Marwan dan 12 tokoh petisi 100 yang didampingi oleh Bung Faisal Assegaf di kantornya langsung, dan itu kemudian ditanggapi secara langsung oleh Ibu Puan Maharani. Dan kita akan tanya kepada Bang Ahmad Fazinuddin terkait apa yang kemudian ingin disampaikan di gedung DPR RI, dan surat ini ditujukan dalam rangka apa. Silakan Bang Ahmad Fazinuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bung Arif, jadi ini merupakan follow up dari statement Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani, Natsyatra Kushala Devi SOS gitu. Di mana kemarin beliau menyampaikan bahwa untuk masalah aspirasi pemakzulan itu DPR menerima, karena namanya aspirasi tentu diterima gitu. Namun Ibu Puan Maharani menyampaikan bahwa terkait aspirasi itu perlu disampaikan apa buktinya dan apa urgensinya. Gitu loh. Nah, karena itu kami datang kemari yang pertama menyerahkan surat permohonan audiensi, perihalnya itu ya, permohonan audiensi dan penyerahan bukti aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo. Gitu. Dan ini menindaklanjuti pertemuan kemarin. Saya bacakan saja. Sehubungan dengan bergulirnya aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo yang disampaikan tokoh petisi 100 kepada Menko Polhukam Mahfud MD, menindaklanjuti pula pernyataan Ketua DPR RI di media terkait alasan, bukti, dan urgensi pemakzulan, maka kami juga ingin menyampaikan aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo lengkap dengan alasan, bukti, dan urgensinya. Adapun mengenai waktunya, kami usulkan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 bertempat di kantor DPR RI. Waktunya jam 10.30 sampai dengan selesai. Itu yang kami usulkan. Kemudian agendanya adalah penyampaian aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo dan penjelasan mengenai alasan, bukti, dan urgensinya. Untuk konfirmasi lebih lanjut, saya juga sudah menuliskan nomor HP ya di surat yang kita kirim, dan kemudian surat ini dikirim ke DPR RI melalui Sekjen, ditunjukkan kepada beberapa pihak ya. Pertama tentu saja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, yang kedua kepada 9 fraksi yang ada di DPR RI itu sebagai tembusan. Ada fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, PKS, PAN, pokoknya 9 fraksi yang punya anggota DPR RI di DPR ini, di gedung ini, kita kirimi begitu. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, adapun begini, mengenai alasan, kami sebenarnya nanti untuk lebih lengkapnya saat audiensi kami ingin sampaikan, tapi perlu kami sampaikan, saya tadi sudah mendapat amanah dari Bang Egy Sujana mewakili tim pembela ulama dan aktivis untuk segera dulu menyerahkan surat ini agar beliau nanti bisa ikut audiensi di hari Senin pekan depan. Nah, di Senin itu akan dijelaskan secara lengkap termasuk bukti-bukti yang dijadikan dasar. Nah, ini bukti-buktinya kami sudah bawa, tebal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ini buktinya adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta, ada Pengadilan Tinggi Semarang, dan juga ada Pengadilan Mahkamah Agung. Nah, perlawanan 14 Februari adalah perlawanan rakyat yang konstitusional. Kita gerakan semua orang untuk membawa luka mereka, duka mereka, marah mereka, dan kemudian membawanya ke tempat pemungutan suara. Izinkan saya tidak sependapat dengan yang tidak mau datang ke TPS. Saya akan datang ke TPS karena saya ingin menghentikan Jokowi. Agenda yang kedua, pemakzulan Jokowi juga konstitusional. Saya tidak akan pakai teori. Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 9 yang berisi sumpah dan jabatan, sumpah dan janji presiden. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan tegas, salah satu sumpah dan janjinya adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segenap undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pasal 9 itulah yang dengan telak
telah dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan nomor 90 MK tahun 2023 dengan tegas terang benderang bentuk praktek nepotisme. Ketetapan nomor 11 MPR tahun 98 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme tersedia di dalam aturan perundang-undangan kita. Itulah yang dilanggar dengan tegas oleh Presiden Joko Widodo. Maka tidak ada cerita lain menurut saya sebagai warga negara, Presiden Jokowi telah dengan tegas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 tentang sumpah dan janji presiden. Presiden Jokowi sudah ngakalin kita nih, semacam nipu nih. Apa tipuannya? Menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut pemilu, yaitu di Papua, 4 provinsi. Bagian dari kecurangan membentuk provinsi baru agar sebaran jumlah provinsi bertambah. Jumlah DPT di bawah kepala desa yang mengafiliasikan dirinya untuk mendukung Pak Prabowo itu jumlahnya 81 juta. Ini salah satu bentuk kecurangan di Mahkamah Konstitusi yang akan kita buktikan. Dan sudah ada alat bukti awal yang sangat mumpuni memperlihatkan keterlibatan Presiden dalam kecurangan pemilu. Jangan takut kepada intimidasi. Jangan takut kepada kekuasaan. Karena kekuasaan itu tidak langgang. Yang langgang ada yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat. Jadi apa? Ibu kalau sudah keluar begitu, makanya anak-anak ibu ini suka takut. Katanya ibu, aduh jangan galak-galak. Oh, saya akan galak. Karena saya tidak mau rakyat saya diganggu. Saya tidak mau. Karena Indonesia ini pengorbanan rakyatnya sangat besar. Setelah merdeka, mengapa ada orang-orang yang karena beringin kekuasaan tetap langgang, sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh